Tapi ketika ditemukan yang sebelah sana tidak lengkap. Yang atas nggak runtuh? Enggak, itu cuma bolong-bolong seperti tadi. Di dalamnya ada patung Buddha? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan dalam stupa induk itu ada Akhirnya kita bisa itu apa guys? akhirnya ada di Borobudur. Mantap. Kita nanti ambil fotonya di sana aja ya. Di sini Backlightnya. ini mempunyai luas 85 hektar. Sekarang kita berada di bangunan nomor 1411 ini. Kemudian posisi dari Candi Borobudur ada di sini. Dari nomor 14 ini sampai ke lokasi candi itu berjarak sekitar 200 meter. Kalau kita jalan kaki makan waktu sekitar 10 menit. Jadi kalau masnya tadi itu golkarnya di sana. Ya kemudian kalau naik nanti berkeliling jauh sekitar 1,5 kilo. Jadi pasti duluan kita. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Kemudian posisi dari Candi Borobudur bentuknya seperti ini. Ini merupakan bangunan peninggalan agama Buddha, situs peninggalan agama Buddha. Tetapi meskipun ini merupakan situs peninggalan agama Buddha, karena pembangunannya di Jawa ada akulturasi atau pembauran antara budaya Jawa dengan ajaran Buddha. Kalau kita merujuk pada anggapan kepercayaan masyarakat Jawa kuno, arah timur, tempat pertama kali matahari terbit, itu dipercaya sebagai awal mula segala kejadian, sehingga bangunan ini menghadap ke arah timur. Kemudian, nama Borobudur itu sendiri berasal dari dua kata, Boro dan Budur. Boro itu berasal dari istilah Jawa wihoro, kalau dalam bahasa Indonesia menjadi wihara. Artinya adalah tempat ibadah bagi pemeluk agama Buddha. Sementara Budur itu sendiri berasal dari kata beduhur, artinya di atas bukit. Jadi arti seluruhnya adalah wihara yang dibangun di atas bukit. Karena memang bangunan ini berada di lereng pegunungan Menoreh yang mempunyai ketinggian 265 dari permukaan laut. Kemudian bangunan ini terdiri dari 9 teras dan 1 stupa induk sebagai mahkota dari Candi Borobudur. Ke-9 teras ini bentuknya terdiri dari 2 bentuk. Dari fondasi dasar sampai tingkat ke-6 itu berbentuk bujur sangkar. Kemudian dari tingkat ke-7 sampai 9 berbentuk bundang. Semakin lama semakin mengerucut seperti piramid. Itu kalau dilihat dari atas merupakan gambaran dari bunga teratai. Kemudian bangunan ini mempunyai luas dasar fondasi 123 meter kali 123 meter kira-kira. Kemudian tingginya mula-mula 42 meter. Tetapi pada tahun 1925 puncak tertingginya tersambar petir. Sekarang berkurang 7 meter tinggal 35 meter. Kemudian bangunan ini didirikan oleh Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra pada akhir abad ke-8 sampai awal abad ke-11 atau tahun 1006. Dan digunakan sampai pada akhir abad ke-8 sampai awal abad ke-9 maksud saya, atau sekitar tahun 742 Masehi sampai 824 dan digunakan sampai awal abad ke-11 atau tahun 1006. Itu dikarenakan sebenarnya di sisi timur laut dari bangunan Borobudur itu ada sebuah gunung namanya Gunung Merapi. Dari sini berjarak sekitar 42 km. Pada tahun 1006 Gunung Merapi meletus dengan sangat dahsyat.
Ini menyebabkan pusat pemerintahan Mataram kuno berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pemeluk agama Buddha ikut meninggalkan, mengabaikan, dan melupakan Borobudur. Dan akhirnya membuat bangunan ini lambat laun lenyap dari sejarah, tertimbun tanah sekitar 800 tahun. Kemudian kurun waktu antara tahun 1811 sampai 1816, Nusantara termasuk Jawa itu menjadi bagian dari koloni Inggris. Gubernur Jenderal dari Inggris untuk Jawa waktu itu namanya Thomas Stamford Raffles itu berkunjung ke Semarang pada tahun 1814. Salah satu hasil dari kunjungan beliau adalah adanya laporan tentang reruntuhan puing-puing batu berukir di wilayah Kedung, wilayah sini. Kemudian beliau mengutus Bapak Cornelius untuk menyelidiki hal tersebut dan meminta untuk diadakan operasi penggalian dan pembersihan secara besar-besaran. Kemudian pada tahun 1816, koloni ini berpindah lagi dari Inggris ke Belanda. Kemudian proses pembangunan dan pembersihan dilanjutkan oleh Residen Kedu dari Belanda pada tahun 1835, tetapi hasilnya tidak pernah diumumkan. Kemudian di sana adalah foto-foto ketika zaman pemerintah Hindia Belanda, tapi belum direnovasi. Kita pergi ke sana juga ya. Ini adalah foto-foto ketika zaman pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sebelum direnovasi kondisinya seperti ini, bahkan bentuk stupa induk masih seperti ini. Ini digunakan dulu untuk minum teh karena dulu sekitar Borobudur adalah perkebunan teh. Dari awal ditemukan sampai sekarang, bangunan ini sudah mengalami 2 kali renovasi. Renovasi yang pertama dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, dipimpin oleh Van Epp pada tahun 1907 sampai 1911, 4 tahun. Tapi pada renovasi yang pertama ini hanya memperbaiki 3 teras bundar bagian atas, stupa induk, stupa penubang, serta patung Buddha yang ada di dalamnya. Sedangkan teras-teras segi 4 yang ada di bawah karena masih dipandang kokoh dan kuat, hanya merapikan pagalangkan dan membersihkan. Tetapi 60 tahun berikutnya kondisi candi mulai miring. Hal ini diakibatkan karena dulu sekitar candi banyak pohon-pohon besar, sehingga akar-akar pohon tersebut masuk ke sela-sela batu dan juga adanya gempa bumi. Kemudian pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO melakukan renovasi yang kedua dari tahun 1973 sampai 1983. Waktu itu seluruh batu diturunkan. Kemudian di tengah-tengah dikasih penguat, baik itu beton bertulang besi, lempengan timah, semen dan cor. Kemudian menemukan bentuk yang sekarang. Ini adalah setelah direnovasi yang pertama. Bentuknya menjadi seperti ini. Ini setelah renovasi yang pertama seperti ini. 60 tahun berikutnya kondisinya seperti ini. Ini adalah kondisi renovasi yang kedua. Kalau ini adalah kondisi setelah Gunung Merapi meletus pada tahun 2010. Nah ini kalau kita lihat ini acara Tri Suci Waisak. Ini sebagai peninggalan agama Buddha. Itu udah ada perubahan nggak asli atau masih asli? Kalau ini masih asli. Masih asli. Tapi sebenarnya sebagai peninggalan agama Buddha memang Borobudur ini mempunyai banyak patung Buddha. Jumlah total patung Buddha yang ada di Borobudur ini ada 504 buah. Artinya sebelum Siddhartha Gautama itu berinkarnasi sebagai manusia dengan nama Siddhartha, beliau pernah berinkarnasi baik dia sebagai manusia dengan figur lain selain Siddhartha ataupun sebagai binatang sebanyak 504 kali. Nanti kami jelaskan di atas. Oke, yang lain mungkin di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita langsung menuju ke areal candi ya. Itu yang terlihat dari sini itu puncak itu Pak ya? Betul. Dulu sebelum tersambar petir lebih tinggi dari itu? Sebenarnya ada kan seperti tadi.
Itu renovasi yang pertama, tapi pada renovasi yang pertama tersebut, Ya. ketika Raffles membuat puncak Pinnacle seperti itu, Ya. dia hanya menemukan bagian batu 24%. Oh. Kemudian dia bikin tiruan seperti itu. Setelah jadi dia ambil foto. Kemudian setelah dia ambil foto, dia bongkar lagi, karena dia menyadari bahwa itu tidak asli. Oh. Eh, Wah. Kemudian foto tersebut diserahkan untuk sahabatnya ketika berulang tahun. Kemudian di sana dikasih tulisan, ini hadiah dari sang perusak. Dari apa? Hadiah dari perusak. sang perusak. Wah. Dia sadar, dia sangat menjaga keaslian. Luar biasa. Ini kita baru dengar kayak gini. Nah, kemudian harus ada syarat-syarat tertentu kenapa menjadi warisan budaya dunia, dalam hal apa, kan gitu. Iya, iya. Kalau Borobudur yang pertama itu relief ukirnya itu halus, dari segi arsitek dapat. Yang kedua, ini juga memberikan nilai peradaban, terutama tentang moral untuk generasi pada waktu lampau waktu itu, sekarang dan akan datang. Oke, siap. Kalau misalnya keajaiban dunia itu hanya berdasarkan polling. Oh. Jadi itu lebih apa ya? Tidak cenderung berubah-ubah. Tinggal Dinamis. medianya aja. Kalau kita pollingnya banyak. Paling ramai hari apa, Pak? Hah? Paling ramai hari apa, Pak? Sabtu Minggu. Anak-anak sekolah ya, Pak? Biasanya Sabtu Minggu. Minggu Tapi ramai. untuk setelah ketentuan di sana ini saya kurang tahu, karena ini saya baru masuk hari ini. Habis sakit. Oh. Saya kira baru hari ini boleh naik. Semoga sehat-sehat aja sampai atas. Masuk angin. Oh, kira. Tapi setiap hari berapa kali ngantar ke atas, Pak? Ini kebetulan yang kedua. Enggak di bapaknya. Ya. Kedua. Biasanya saya kedua cukup. Biasanya kalau nggak itu, Pak. Umur berapa? pertama Batas masuk sini. Masuk sini. Enggak. Saya bohong. 52 lah. Hebat. Turun naik tadi, Pak. Pernah loh, waktu itu sebelum awal pemerintahan Jokowi, kita naik 1 hari, karena dulu waktu itu saya masuk sini sebagai pemandu wisata untuk bahasa Jepang. Wah. Jepang banyak. Bulan puasa pertama kali saya harus naik. Jam 2 siang itu sudah naik 5 kali karena teman-teman nggak berangkat puasa. Ya, habis itu nggak berangkat 3 hari. Jatuh. Tepar. Bahwa Borobudur terdiri dari 9 teras. Kemudian secara teknis vertikal kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas atau kaki candi, tubuh candi, dan kepala candi. Dan ini secara filosofi melambangkan 3 tingkatan alam semesta Oke. menurut filosofi Jawa kuno, bukan menurut Buddha. Kemudian yang bagian bawah ini digambarkan oleh fondasi candi. Secara filosofi melambangkan tingkatan dunia nafsu. Oke. Kita sebut dengan istilah kama dhatu. Kata kama dhatu itu berasal dari 2 kata, kama dan dhatu. Kama mungkin masnya pernah mendengar Kama istilah Sutra. Kama Sutra. Kama itu nafsu atau hasrat. Kemudian sutra itu kitab. Oke. Kemudian di sini kama dhatu. Kama artinya nafsu, dhatu artinya dunia. Jadi dunia nafsu. Ini adalah tingkatan di mana manusia di sini masih dikuasai oleh nafsu-nafsu dasar kemanusiaan, keserakahan, ketamakan, iri, dengki, kecemburuan, dan lain-lain. Sebenarnya di fondasi candi ini terpadatkan 160 halaman relief yang menggambarkan hukum sebab dan akibat. Jadi di sini kita masih mempercayai baik kita terima, baik kita bikin, baik kita terima, jelek kita bikin, jelek kita terima. Oh. Tetapi
Karena dulu Raja Samaratungga khawatir bangunan ini terlalu ramping, sehingga dia khawatir bangunan ini mudah runtuh dan memutuskan untuk menambah batu tambahan di fondasi candi, sehingga relief yang ada di dasar candi tertutup oleh batu tambahan. Oh, tapi aslinya masih ada berarti? Masih ada. Iya, iya, iya. Kemudian yang bagian tengah ini terdiri dari 5 lorong. Ini menggambarkan tingkatan dunia rupa atau rupa datu. Rupa itu artinya wajah atau bentuk. Datu artinya dunia. Jadi dunia bentuk atau dunia rupa. Ini menggambarkan tingkatan di mana manusia di sini, meskipun dia masih dikuasai hawa nafsu, tapi dia sudah mempunyai kecenderungan mulia untuk hidup lebih baik dan mulai belajar tentang agama dan percaya tentang kehidupan setelah mati. Di sini terpahatkan berbagai macam, baik di pagar di masing-masing lorong, baik itu di dinding utama ataupun di pagar langkan, terpahatkan banyak relief. Relief tersebut menggambarkan berbagai macam cerita. Ada cerita Jataka atau cerita fable, kemudian Lalita Vistara atau biografi Sang Buddha, kemudian ada cerita Avadana. Avadana itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah cerita Manohara. Ini cerita tentang cerita percintaan antara seorang pangeran dari Astinapura, namanya Pangeran Sudana, dengan seorang bidadari cantik namanya Manohara. Tapi bukan Manohara Adelia Pinot, beda. Tapi kisahnya sama ya nasibnya. Kemudian ada juga cerita Sudana. Ini merupakan cerita pengembaraan dari seorang laki-laki anak saudagar kaya. Dia ingin mendapatkan, tidak puas dengan kehidupan keluarganya. Kemudian dia mengembara dari satu tempat ke tempat lain, berguru dari satu guru ke guru lain sampai 53 guru. 53. Kemudian dia mendapatkan pencerahan. Filosofinya. Nanti yang akan kita jelaskan. Mau nanya boleh Pak? Kan kalau di Mesir tuh bisa masuk ke dalam gitu bangunannya ya. Nah kalau Borobudur itu kita bisa masuk Ini ke nggak dalam. ada. Nah mungkin masnya mengira bahwa seluruh bangunan ini adalah bangunan dari batu. Tapi sebenarnya tidak demikian. Ini adalah bukit yang dikelilingi batu. Oke. Jadi batunya beberapa lapis, di dalamnya tanah. Tapi nggak ada ruangan di dalam situ. Nggak ada. Ini seperti punden berundang-undang. Oke, siap. Paham. Kemudian yang paling atas ini terdiri dari 3 teras bundar. Ini menggambarkan dunia tidak berbentuk atau tidak berubah, namanya arupa datu. Itu artinya tidak. Karena ini gambaran dari dunia tidak berbentuk, di sini tidak ada relief cerita. Sebagai gantinya adalah 72 stupa berlubang dan 1 stupa induk sebagai mahkota candi. Jadi seluruhnya ada 73. Kalau angka 73 ini dipisahkan antara puluhan dan satuan, akan menghasilkan angka 7 dan 3 kan? Iya. Kemudian ketika dijumlahkan akan 10. menghasilkan angka 10. 1 tambah Tapi dalam filosofi Jawa itu angka yang tertinggi kan 9. Kemudian setelah sampai 10 kita harus kembali ke bentuk 0. Bentuk 0 ini kan bulat. Di sini kita tidak bisa menentukan titik awal dan titik akhir. Ini artinya lambang dari kesempurnaan. Oke, kita naik ya. Oke. Monggo, Mas. Yang ada di Borobudur ada 504 buah. 504. Ya. Artinya sebelum Siddhartha Gautama itu terlahir sebagai manusia dengan nama Siddhartha. Beliau pernah berinkarnasi sebanyak 504 kali. Baik dia terlahir sebagai manusia dengan figur lain selain Siddhartha ataupun sebagai binatang. Kemudian patung-patung Buddha yang ada di Candi Borobudur ini berada di 5 pagar langkan yang ada di Candi Borobudur dan ada di dalam 72 stupa berlubang yang ada di 3 teras bundar. Masing-masing mempunyai sikap tangan yang berbeda tergantung dari letak arah mata angin. Dan mereka juga mempunyai arti yang berbeda berdasarkan arah mata angin. Dari pagar langkan pertama sampai keempat yang menghadap ke arah timur itu namanya Buddha Aksubya.
Kemudian mereka mempunyai sikap tangan bumi Separca Mudra. Sikap tangan mereka seperti ini. Artinya dia memanggil Dewi Bumi untuk dijadikan saksi tentang penciptaan alam semesta. Kemudian yang ada di sisi selatan seperti ini, terbuka. Ini Buddha Ratna Samba. Buddha Ratna Sambawa. Sikap tangannya namanya Waramudra. Artinya dia sedang memberikan berkah. Kemudian yang berada di sisi barat seperti ini. Ini Buddha Amitabha. Sikap tangannya namanya Dhyana Mudra. Ya, artinya dia sedang berdoa pada Yang Maha Kuasa. Kemudian yang berada di sisi utara seperti ini. Ini Buddha Amoghasiddha. Sikap tangannya Abhaya Mudra. Artinya dia mengusir rasa takut atau menghalau bahaya. Kemudian yang ada di pagar langkan paling atas, patung Buddha itu menghadap ke segala arah mata angin dengan sikap tangan seperti ini. Tapi ini tidak berarti dia mendukung partainya Bu Mega, beda. Ini mempunyai arti dia sedang mengajar atau giving instruction. Kebetulan aja tiga. Kemudian yang ada di dalam 72 stupa berlubang itu sikap tangannya seperti ini. Ini Buddha Bhadracari. Sikap tangan seperti ini artinya dia sedang memutar roda kehidupan. Cara menghafalkannya seperti ini, dari timur sampai atas. Timur, selatan, barat, utara, pagar langkan paling atas 72 stupa. 1, berurutan ya. 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini kalau dilakukan secara cepat seperti gerakan tangan orang sedang menari. Itu kalau orang awam pasti nggak paham. Oke, makasih. Tapi dari 542 patung Buddha tersebut sekarang yang utuh tinggal 184. Jadi sisanya tanpa kepala, tanpa tangan, bahkan hilang. Itu karena faktor alam dan vandalisme. Dari faktor alam, sebelum ditemukan ini kan sempat tertimbun tanah sekitar 800 tahun, sehingga ketika ditemukan sudah banyak bagian-bagian yang hilang atau rusak. Kemudian faktor manusia, ini karena ulah orang-orang yang kurang bertanggung jawab, baik dari masyarakat kita maupun dari masa pemerintahan kolonial. Iya, termasuk salah satu. Oke, semuanya siap? 1, 2, 3, 4. Sekarang kita memasuki area candinya. 9, 10, oke, siap. Kita lihat foto raksasa, wajah raksasa kan. Sebenarnya tangga ini merupakan gambaran dari lidahnya. Kemudian ini dari komes, gambar dari komes. Di sini membentuk ular naga. Ini sebenarnya penggambaran dari Dewa Kala. Tapi sebenarnya Dewa Kala itu merupakan dewa para pemeluk agama Hindu. Konsep agama Hindu namanya Dewa Kala. Kemudian kenapa Dewa Kala itu digambarkan dengan wajah raksasa? Itu dikarenakan Kala itu artinya kan waktu. Artinya ketika kita lahir ke dunia, nggak mungkin kita kembali ke masa lalu. Kita harus selalu berjalan ke masa datang. Artinya setiap saat kita dimakan oleh waktu. Kan gitu. Makanya gambarnya seperti ini. Kemudian kalau kita
di Pagarlangkan tadi, nanti kita juga menjumpai lagi di Pagarlangkan dinding utama di sebelah luar itu gambaran dari Hapsara. Kalau Jawa jadi Hapsara Hapsari. Itu kalau dalam konsep agama Hindu Buddha merupakan salah satu dari kelompok makhluk surga, celestial being atau human being. Tugas mereka adalah yang pertama, menggoda manusia atau sang pertapa untuk menguji kesungguhan para pertapa tersebut. Yang kedua, menyampaikan perintah dari para dewa untuk para pertapa hasil dari pertapaannya atau pertanda-pertanda alam agar manusia lebih berhati-hati. Kita ke sana ya. Oke. Kemudian kalau di sini paket yang Bapak beli tadi ini hasil dari perjalanan spiritual seorang pemuda yang bernama Sudana. Setelah melakukan meditasi, kemudian dia bertemu dengan makhluk-makhluk surga. Ini sudah dimensi alam lain. Jadi di sini sebenarnya belum ada yang bisa menerjemahkan. Karena ini gambaran hasil dari dia bermeditasi. Seperti halnya kalau misalnya dalam setiap agama kan ada sebuah kelompok yang memang murni menjalankan aturan agama tersebut, termasuk dalam Islam ada mungkin istilahnya Malaikat. ada aliran tasawuf, Sufi. Orang sufi atau setiap misalnya seorang guru mempunyai 2-3 murid disuruh untuk melakukan ritual tertentu dengan cara yang sama, hasilnya pasti beda dari setiap murid. Saudara, kita masih bisa terima, tapi kalau ini kalau nggak hati-hati taufik kita jomplang. Yang saya takutkan. Makanya untuk menyampaikan ini pun saya hati-hati. Nah, ini salah satu ciri dari Pangeran Sudana. Cirinya benar-benar. Kalau misalnya Anda semua ada yang berkenan untuk belajar secara detail tentang Borobudur, Anda bisa memesan buku. Itu satu unit, itu Ehi Pasiku. Itu memuat di situ cerita dari Gandavyuha, kemudian Lalita Vistara, Jataka, Avadana, Manuhara, semuanya ada, dan daftarnya lengkap. Kemudian tutup hari, Pak. Nah ini kalau nggak dibersihkan ini udah tidak berbentuk atau arupa datu. Kemudian karena ini merupakan lambang dari dunia tidak berbentuk, di sini tidak ada relief cerita. Sebagai gantinya adalah 72 stupa berlubang dan 1 stupa induk sebagai masukan candi. Jadi seluruhnya ada 73. 73. Kemudian kalau kita melihat secara teliti dari bentuk lubang di Candi Borobudur, sebenarnya bentuknya ada 2 jenis. Ada bentuk diamond dan bentuk segi 4. Kemudian belah ketupat ini merupakan lambang dari instability. Kemudian yang segi 4 itu bentuk dari lambang dari stability. Kemudian stupa Indo itu kan tidak ada lubang, itu merupakan lambang dari perfection. Instability, stability, perfection. Kemudian 3 teras bundar ini juga melambangkan surga dalam filosofi Jawa. 3 teras bundar. Kita sering menyebutnya dengan istilah nirwana. Nirwana. Nirwana dalam filosofi Jawa terdiri dari 3 level. Ada level nirvana, parinirvana, dan mahaparinirvana. Mungkin ini sama ketika kita mau pergi ke suatu tempat, kita bisa pesan public bus dengan tiket bisnis, eksekutif, atau ekonomi. Oh, paham.
mungkin. Ada yang lebih cepat nyampe, tapi buru-buru ini. Ada yang slow. Oh. Gitu. Sehingga dibiarkan seperti itu. Di dalam stupa ini 70 ini loh, 72. Saya mau nanya nih Pak, selagi ditemukan, ini semua stupanya kebuka. Runtuh seperti tadi, seperti foto tadi. Oh iya iya. Tapi ketika ditemukan yang sebelah sana tidak lengkap. Yang atas nggak runtuh. Enggak. Itu cuma bolong-bolong seperti tadi. Di dalamnya ada patung Buddha. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan dalam stupa induk itu ada patung Buddha yang merupakan gambaran dari calon Buddha yang akan datang. Tapi pendapat lain mengatakan di dalamnya ada ruang kosong karena ini lambang dari kesempurnaan. Wah ini menarik. Wah, Dan nggak ada yang tahu jawabannya. ruang hampa ya Pak ya. Ruang hampa. Kan gitu. Nah, itu mengundang orang untuk datang ke sini. Tujuannya ingin memegang patung yang ada di dalamnya. Kalau dia bisa, berarti keinginannya akan tercapai. Kalau tidak, kan tidak. Tapi kan Berarti yang tangannya panjang nyampe. Iya. Akhirnya itu kan menjadi Tanda- bagi kita. Belut, ya. Sekarang patung Budanya aus. oh iya. Betul. Jadi berubah jadi vandalisme. Iya. Oke, mohon maaf nggak boleh duduk di situ ya. Ini. Oke guys, Pada akhirnya kita sampai di pelataran paling atas. Yang tinggi ya. ini sebenarnya nggak boleh dinaikin ya. Jadi khusus para biksu yang ingin beribadah. Jadi kita alhamdulillah masih bisa sampai sini. Betul sekali. Jadi kita mau keliling di sini. Mereka membawa patung gajah untuk hadiah Raja Wilhelmina, Ratu Wilhelmina kan. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan imbalan 7 gerobak bagian dari bangunan Borobudur untuk dibawa pulang ke negeri Thailand. Oh, yang Salah ngasih orang satunya Belanda, Singapura. Pak. Oh, betul. Oh, kalau zaman kita nggak mungkin. Tapi cuma satu itu, cuma pintu ini doang yang satu ya Pak ya. Tapi kebetulan di sana disakralkan sehingga kita Oh. tidak mungkin bawanya kembali ke sini. Susah. Lewat sana, Pak. Oh iya, ini yang ada di foto itu loh Pak. Lewat sana. Makin jauh makin baik. Oke, siap. Yang ada di foto itu. Kemudian kebersamaan kita sampai di sini. Mungkin selama saya memandu ada banyak hal yang kurang berkenan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Sebenarnya di mana dibalikin, Pak? Itu buat kenang-kenangan. Souvenir. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Kalau ke pintu yang tadi di mana? Nanti kembalinya pasti ke sana. Makasih ya, Mas ya. Makasih Pak. Oke. Mas, Oke. Makasih. tidak disangka-sangka guys. Ternyata keluar dari Borobudur itu kita memasuki labi ini. Ini trik pedagang. Supaya kita ngeliat pedagang. Oke. Kita ketemu tanda exit lagi. Itu toilet. Belokannya itu sangat banyak sampai kita bingung. Maksa? Enggak. Mau keluar?